Bentar, aku record dulu. Ya, spesial buat hari ini direkam. Sebelum kita masuk ke Hai Fitri, sebelum kita masuk ke materi hari ini, langsung aja aku mau bahas tentang pertanyaan yang minggu kemarin. Pertama dari Ocha. Sebentar, Ocha itu, oh ya, ada dua tentang yang kalau kita susah berkeringat padahal porsi olahraganya sama, itu gimana? Sama tipe orang beda-beda, yang ada yang morning person sama night owl, gitu kan? Nah, sekarang yang susah berkeringat dulu, padahal porsi olahraganya sama. Nah, ini perlu diketahui bahwa otot kita dan tubuh kita ini suka variasi dan suka kejutan. Jadi yang harus kita lakuin adalah, oh enggak, sebelum masuk ke sana, kan beda ya ketika kita nggak pernah olahraga sama sekali, terus tiba-tiba disuruh aja misalnya lari ke tempat lari yang bundaran itu tuh, kalau misalnya kayak di Lanut Sulaiman atau kayak di Upakarti, nah ke bundaran aja itu misalkan suruh lari tiga putaran misalnya, yang belum pernah olahraga sama sekali, otomatis apa yang bakalan terjadi, bakalan capek banget, bakalan ngerasa berat banget, bakalan langsung kayak pegel-pegel sesudah dari olahraga itu. Nah, itu dinamakan karena adanya kejutan di badan kita gitu, di tubuh kita, di otot kita. Tapi ketika kejutan itu terjadi, maka terjadilah otot-otot besar. Jadi kayak bikin otot besar baru gitu di badan kita teh. Nah, nanti nextnya kalau misalnya kita mengulangi olahraga yang sama, tidak akan secapek yang awal, yang pas kita belum pernah sama sekali. Nah, otomatis kalau misalkan kita mau membentuk otot-otot baru lagi, kita harus naikin naikin kapasitas si olahraganya, atau kita variasikan, misalkan dengan lari ditambah skipping misalnya, atau enggak lari ditambah push up misalnya. Nah, itu kan ada variasi di mana itu bakalan mempengaruhi kita punya keringat gitu. Jadi kayak yang awalnya keringatnya banyak banget, terus kita ulangi lagi dengan olahraga yang sama, si keringatnya nggak keluar, makanya kita harus kasih variasi. Itu dinamakan dengan zigzag sport gitu kalau nggak salah, pokoknya zigzag aja gitu. Itu yang susah berkeringat. Kalau yang tentang tipe tidur orang itu, kan pada intinya mah kemarin di materi yang kemarin itu pada intinya tidur cukup ya, yang ada di materi yang Injil bawain, tidur cukup. Jadi selama kita ketika mikir nggak pusing atau nggak perlu minum obat, maksudnya kayak ini pusing yang disebabkan karena kurang tidur ya. Kalau misalkan kita mikirnya nggak pusing, berarti kita tidurnya masih cukup dan kita cocok dengan porsi tidur tersebut gitu. Misalnya Ocha nih emang udah biasa tidur jam segitu dan bangun jam segitu gitu, tapi pas siangnya kerja, siangnya disuruh mikir, itu nggak pusing, nggak sakit kepala gitu. Nah, berarti itu masih cocok, masih masuk ke tidur yang cukup gitu buat tubuh Ocha sendiri gitu. Nah, kalau misalkan di waktu siangnya tiba-tiba disuruh mikir, aduh sakit kepala yang benar-benar karena kurang tidur. Nah, itu yang harus diperbaiki pola tidurnya gitu. Jadi kan pada intinya mah gimana caranya buat kita kreatif. Nah, apabila dengan misalkan dengan tipe Ocha yang naik owl itu justru malah lebih kreatif, itu bagus gitu. Jadi yang paling penting kita udah bisa dapetin si kreatifnya itu, oke? Okay? Kalau yang Sisil kemarin mah, dia bilang cuma nambahin ketika kreatif itu kadang muncul tiba-tiba, kadang di tengah malam, kadang justru di kamar mandi atau di mana. Nah, itu kan gitu ya. Nah, kalau misalkan gitu nggak apa-apa juga. Yang penting kita udah bisa dan terlatih untuk berpikir kreatif. Nah, kalau misalkan kita belum bisa berpikir kreatif, justru itu yang harus dipancing dengan langkah-langkah yang kemarin Jul ajarin gitu. Itu guys, kira-kira ada yang masih kurang memuaskan jawabannya? Otot suka surprise, sudah itu sudah menerap. Ya. Oke. Saya juga suka surprise. Iya. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi. Muncul share screen aku? Wow, Ada ya. Hari ini kita bakalan belajar tentang the learning curve.
Nah, di the learning curve ini kita bakalan belajar tentang fase-fase yang kita lewatin ketika kita menekuni sesuatu, menekuni suatu bidang, atau apapun kita mempelajari sesuatu, kita bakalan ngelewatin fase-fase ini. Nah, di sini ada experience, di sini ada time. Nah, untuk awal mula kita mempelajari suatu bidang, kita bakalan ngerasa, wow, ini bidang menarik, wow, ini bidang yang sangat menyenangkan, gitu kan. Nah, makanya kita tekuni terus bidang tersebut. Terus, seiring berjalannya waktu, kita bakalan mulai ngerasa ini sulit, ngerasa ini ngebosenin, ngerasa kayak susah deh ini gitu. Kalau enggak emang benar-benar bosen gitu. Nah, tapi kita misalnya masih ngelanjutin belajar bidang tersebut nih. Nah, walaupun kita nggak tahu si bidang ini teh mau jadi maksudnya kita belajar ini tuh buat apa, terus teh kayak tujuannya teh mau gimana, terus cara ngerjainnya gimana, yang penting ya udahlah dijalanin aja dulu belajarnya. Nah, ketika kita ngelewatin fase ini, baru kita bisa mendapatkan poinnya. Oh, ini ternyata poinnya aku belajar kayak gini. Oh, ternyata gini ya, gampang ya, kayak gitu-gitu. Itu adanya di fase ini. Jadi, ketika kita ngelewatin fase boring atau ngelewatin fase ini kok kerasa sulit banget ya. Nah, itu jangan berhenti sampai sini. Kita nggak akan nyampe ke sini kalau misalkan kita udah berhenti di sini. Jadi kita harus lanjutin aja meskipun kita belum nemuin aha momennya gitu, kayak belum nemuin poin ini tuh buat apa sih gitu. Kita lanjutin aja dulu, nanti kita bakalan sampai di titik ini. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Tidak ya? Nah, kalau misalnya udah ngelewatin fase ini, kita bakalan diterpa rintangan lagi yang jauh lebih berat, yaitu di fase ini kita bakalan ngehadapin orang yang meremehkan, orang yang ngebully, orang yang berusaha menjatuhkan, orang yang benar-benar gak percaya bahwa kita itu bisa sukses di bidang yang sedang kita tekuni. Nah, itu ada di sini. Nah, ketika kita benar-benar diterpa oleh masalah-masalah tersebut, rintangan-rintangan tersebut, kita benar-benar ngerasa, wah iya nih, gitu, kayak udah rendah banget nih, kita udah ngerasa nggak ada apa-apanya, kita udah ngerasa benar-benar, ya ampun, iya deh yang mereka sebutin benar, iya deh aku kayaknya nggak cocok nih, atau apapun itu, emosi-emosi negatif itu adanya di sini. Kita benar-benar ngerasa down banget di sini. Nah, that's why kita butuh yang namanya mentor atau coach gitu, karena as a mentor sama coach itu fungsinya justru untuk memberi dorongan ke kita, mengimprove skill kita, terus di saat orang lain menjatuhkan kita, justru si coach atau mentor ini yang harus bantu untuk kita bangkit gitu. Nah, ketika kita berhasil dari keterpurukan ini, kita bisa nemuin nilai dari apa yang udah kita laluin gitu, kayak wah iya nih ternyata sebenarnya aku bisa loh ya gitu, kayak sebenarnya aku bisa, sebenarnya ini cocok banget sama aku. Pokoknya apapun yang dilakuin si coach untuk memotivasi kita, itu kita dapat nilainya di sini. Siapa cak? Ih bilang lagi udah amat. Apa sih? Tuh bilang lagi kenapa bilang iya? Ibu kiranya lagi mimpin Zoom gitu. Mimpin Zoom. Kan aku yang lagi bawa main materinya. Sebentar ya guys. Gak tahu. Oke. Nah, ketika kita udah di poin ini, baru kita bisa naik lagi ke poin di mana kita benar-benar nge-planning. Sesudah aku berhasil sesudah aku berhasil menguasai bidang ini, menguasai ilmu ini, apa yang harus aku lakukan gitu. Kayak aku tuh mau ngapain, terus mau jadi apa, terus plan ke depannya mau gimana, itu dilakuin di sini.
Nah, ketika kita udah punya planningnya, so I did it. Jadi kita benar-benar mendapatkan apa yang kita mau. Kita bisa ngebuktiin ke orang-orang bahwa kita berhasil ngelewatin fase-fase ini, yang akhirnya kita benar-benar menguasai bidang tersebut gitu. Nah, saat kita udah sampai di sini, terus kita bakalan cari lagi skill atau bidang baru yang pengen kita tekuni, otomatis kita bakalan balik lagi ke sini untuk bidang yang baru tersebut. Jadi makin banyak bidang yang kita tekuni, justru itu bagus banget karena kita bisa makin banyak belajar dari rintangan-rintangan yang udah kita lewatin sebelumnya. Terus makin banyak skill yang kita punya, makin percaya diri juga kita gitu. Next. Nah, ini adalah breakdown dari fase-fase yang tadi dijelasin di sebelumnya. Jadi kayak di dalam rintangan-rintangan itu ada kita ngelewatin kerja keras, kita ngelewatin dulu kegagalan, kita ngelewatin dulu rintangan, halangan, jatuh, masalah, kesulitan, gagal, baru kita bisa sukses. Jadi pokoknya jangan pernah ngerasa menyesal gitu mempelajari sesuatu yang benar-benar berguna gitu, belajar sesuatu yang bermanfaat. Jangan pernah menyesal walaupun misalkan kita harus benar-benar ngelewatin hal-hal ini gitu, karena nggak semulus yang dibayangkan, nggak semulus ekspektasi kita gitu. Jadi apapun yang kita pelajari pasti kita bakalan ngelewatin dulu hal-hal ini. Jadi kayak misalnya Njul nih mempelajari sesuatu, kayak sering ngerasa gagal, sering ngerasa kayak ada banyak terus masalah, sering ngerasa sulit banget. Nah, itu emang ada fasenya gitu loh. Nanti juga kalau misalkan terus dijalanin, itu bakalan dapat kok poin-poinnya gitu, dapat kok kesuksesannya gitu. Sampai sini paham kan ya? Oke, okay, good. Nah, sekarang kita masuk ke the bullying pattern. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena ini berhubungan juga sama ketika kita belajar gitu. Nah, pola pola bully itu ada 3. Yang pertama, kita benar-benar ngerasa ini. Kita misalkan sebagai orang yang dibully. Jadi kita benar-benar dibully sama orang, seperti yang tadi di the learning curve, itu kita ngerasa diremehkan, kita benar-benar dijatuhkan sama orang kayak sampai kayak bilang, emang lo bisa, emang ini pantas ya buat kamu gitu gitulah, pokoknya apapun kata-katanya itu kita benar-benar diremehkan sama orang. Nah, terus ketika itulah kita muncul harus berusaha. Nah, berusaha ini yang tadi serangkaian dari awal memulai mempelajari suatu bidang sampai benar-benar mendapatkan poinnya. Nah, ini adanya di sini di berusaha. Jadi kita benar-benar harus ngelewatin fase-fase itu dulu. Kita harus benar-benar nggak menyerah gitu dalam belajar. Ketika kita udah ngelewatin step ini, baru deh benar-benar kita dapetin kesuksesan tersebut. Kita bisa buktiin ke orang-orang yang ngeremehin kita, orang-orang yang menjatuhkan kita, bahwa kita tuh bisa, kita tuh sukses gitu. Nah, justru kesuksesan itu kan ketika kita mampu berhasil ngelewatin sesuatu yang menurut orang lain kita tuh nggak pantas, kita tuh nggak bisa. Nah, pas kita bisa, kita ngerasa tuh ada kemenangan, ada kesuksesan di situ gitu. Makanya fase-fase tadi harus kita lewatin. Jadi jangan takut sama fase-fase tersebut gitu. Itu wajar kok, semuanya pasti ngelewatin. Nah, so sekarang aku punya video, silakan ditonton. Kedengeran nggak suaranya barusan, guys? Oh, kecil. Sorry. Bentar atuh ya. Gimana membesarkan suaranya, guys? Wait. Ini udah penuh dari yang akunya. Dari sini. Iya tuh, nanti ke akunya yang gede banget. Gak apa-apa lah, ada tulisannya ya. Soalnya aku ngedengarnya keras banget.
Nah, sekarang aku mau bertanya kepada Ocha. Ya, Ocha duluan maksudnya. Ocha, what's the point? Coba jelaskan. Apa yang kamu dapat dari video ini? More specific, more smart, more needed. Lebih spesifik, lebih pintar, lebih dibutuhkan gitu. Udah. Ya. Oke, silahkan Sisil. Ya, Yana Cadas Pangeran maksudnya. Ya teh sama kayak Teh Ocha. Gak mau That's sama, harus point. menggunakan ini Sisil sendiri. Kayak sudut pandang Sisil yang berbeda dari Ochanya. Ya oke, yang sama-sama, aku juga sama kayak Ocha, ada pemikiran yang sama, but ada yang beda, ya pasti. Ya teh jadi Lebih cantik, lebih tinggi enggak sih? pokoknya skill apa sih teh? Oh, Mereka aku angkat dulu. iya boleh. Jul dulu berarti. Silakan Jul, what's the point? Iyalah. Bedanya ya. Aduh, aku mantul di sini. Teh Firda, aku boleh izin dulu. Disuruh ibu ya. Permisi. Iya, iya Sil. Aduh, kedekatan. Bedanya yang ya benar, tadi kan poin-poin dari Teh Ocha benar. Terus yang satu bisa lebih diandalkan. Gitu. Terus juga kan yang tadi yang pertama apa sih dia teh membandingkan kan kenapa gaji ya? Kenapa gajinya itu berbeda? Nah, karena emang dari apa itu teh? Dari skills-nya juga beda gitu. Jadi setiap seorang punya skill-nya masing-masing gitu, nggak bisa disamain gitu. Dah, terima kasih. Ya, betul. Jawaban kalian betul semua. Jadi pada intinya, kita nggak bisa samaratakan setiap orang, karena setiap orang punya skill yang berbeda gitu, skill masing-masing gitu. Semua punya penguasaan bidang masing-masing. Jadi, di mana sebenarnya sebagai seorang pimpinan, dia bakalan bisa lihat di mana kemampuan si karyawannya. Maksudnya kayak, apa ya namanya, jadi jangan, soalnya ini ada contoh kasus nih ya sebelumnya, kayak mungkin Jul udah tahu ceritanya. Jadi kayak ada seseorang di sini yang membandingkan why gitu, kayak jam pulang berbeda gitu ya di antara yang kita di sini multimedia dengan yang di sana. Mereka di sana jauh lebih apa namanya lama gitu, kayak pulangnya suka maghrib. Ini dulu ya kejadiannya, soalnya kalau sekarang kan udah kayak hampir bareng kan ya pulangnya, walaupun mereka agak telat sedikit. Nah, tapi kalau dulu mah emang lama di sana tuh, kayak sampai ke lebih dari maghrib gitu. Nah, ada yang protes kan gitu ke pasien sama ke ibu, kok gimana ya, kerjanya beda nih, cenah yang di sana mah enak, cenah pulangnya jam 5, cenah teh langsung go, padahal teh ya sebenarnya mungkin bilang ngomongnya ke aku karena aku yang paling cepat pulang gitu kan. Nah, jadi pasien dan Bulena hanya bisa apa ya, hanya bisa bilang gini aja, ya udah kamu mau di posisi sini gitu, silahkan gitu, cobain aja, kamu nanti belajar belajar ini gitu. Soalnya kan si porsi skill kita beda gitu, porsi kerjaan kita juga beda gitu. Coba deh mereka cobain di posisi kita gitu. Sedangkan di multimedia ini orang-orangnya dan pekerjaannya itu lebih ke variatif ya nggak sih, tiap harinya bakalan beda-beda. Terusnya kayak kita tuh harus mempelajari hal-hal yang baru setiap harinya ya nggak sih, dan itu tuh perlu otak yang apa namanya siap gitu buat belajar gitu. Soalnya kan gak gampang kan mempelajari sesuatu.
Nah, sesudah kita dipaksa untuk menggunakan otak kita buat belajar sesuatu yang baru terus-menerus, kita juga perlu waktu buat memanage kerjaan yang benar-benar rutinitas sama kerjaan kita selingin di waktu-waktu belajar itu, ya nggak sih? Nah, di situ poinnya nggak bisa disamakan, nggak bisa pengen samalah sama rata gitu, kita juga pengen punya segini, nggak bisa karena emang porsi pekerjaannya beda dan porsi skillnya juga beda gitu sih pada intinya guys. Nah sekarang Sisil silahkan. Belum kebagian kan? Oh gitu. Sil? Sisil. Iya. Nggak ada suaranya Sil. Sisil belum menyampaikan pendapat Sisil dengan video tadi. Tentang video tadi. Kalau menurut aku gitu ya, ya teh. Oh, satu nyambung tapi Kenapa? Nggak apa-apa. Kan inget kan materi kemarin jangan membatasi ide. Jadi kayak keluarin aja semuanya gitu. jadi yang punya skill lebih itu lebih dibutuhkan sama bos. Dah, itu aja. Iya teh, aku kurang fokus, maaf. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Jadi untuk materi kali ini ya, ada yang mau ditanyain? Silahkan dari Ocha, dari Injul, dari Sisil, boleh bertanya. Siapa lagi? Sama Dini. Visi dari materi yang tadi ada yang kurang jelas atau mungkin keluar dari topik juga nggak apa-apa. Boleh bertanya. Oh iya silahkan Ocha. Maaf. Yang itu yang tadi slide number 2. Wait, yang ekspektasi realita. Yes. Nih. Oh, enggak, nomor 2. Itu nomor 3. Nah, OMG nomor 1 ini gitu maksudnya. iya. Oke. So, jadi kan gini, aku ada di tahap I know nothing. Oke. Tapi aku melihat ke atas seperti yang Anda pernah bilang, kayak misalkan ngelihat ke atas itu dalam artian contoh-contoh orang sukses gitu loh. Oh iya, kita Ya. perlu motivasi itu. Iya. Nah, tapi aku ada di posisi I know nothing. Jadi kayak kalau kalau manusia mah kayak di titik depresinya orang ini mau dilanjutin apa enggak gitu loh. Ini bukan hubungan ya, ini beneran ini aku sedang mempelajari sesuatu dan aku merasa seperti ini gitu, I know nothing. Oke. Nah, kan terkadang di posisi I know nothing ini teh kita teh di posisi yang orang teh pada nggak percaya sama kita, diremehin, nggak ada satupun yang percaya kalau kita teh bakalan bisa. Bagaimana kita bisa wait that I make a sense? Dengan mentor dan coaching. Kalau misalnya Ocha memiliki dana lebih, silakan Ocha konsultasi kepada coach dan atau mentor. Biasanya melewati daily coaching itu benar-benar kita bisa dieksplor tentang skill kita, tentang apa yang kita butuhin, tentang apa yang bisa bantu kita buat bangkit. Nah, karena si coach ini dia mempelajari semua ilmu tentang psikologinya iya, terusnya tentang bidang. Apalagi kalau misalkan si coachnya itu apa namanya? Sebidang dengan apa yang Ocha lagi pelajari. Jadi sebisa mungkin Ocha mempunyai coach yang bidangnya lagi Ocha pelajari karena itu bakalan relate banget gitu. Dia bakalan ngerti psikologinya Ocha gimana, cara belajar Ocha gimana, sama cara membangkitkan motivasi di Ocha-nya gimana karena cuma itu yang dibutuhin
Kalau misalkan Ocha just ngobrol sama teman, sama orang yang, apalagi orangnya misalkan nggak ngerti sama apa yang lagi Ocha tekuni gitu. Kadang dia bingung ngasih advice kayak gimana gitu. Terus paling cuman bantu nyemangatin doang, tapi itu kurang gitu ya buat orang yang udah ada di tahap I know nothing ini gitu. Jadi saran terbagus adalah coaching gitu guys, karena dia punya pertanyaan-pertanyaan yang good question. Money can buy anything. Good girl. Ada lagi? Dini kayak dari tadi ngikutin nggak pas awal nggak bawain materi? Iya, Teh. Ngikutin? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup sih. Paham ya? Kalau Sisil, Jul? Atau kalian mau sharing tentang pengalaman kalian mempelajari sesuatu? Itu tadi Dini nggak ditanyain perbedaannya apa. Oh iya. Bukan perbedaan what's the point ya. Jadi kayak poinnya Iya, apa what's the point? yang diambil. Dini tadi nonton nggak videonya? Iya, Dini Nonton, Teh. nonton. Berarti Dini yang harus mengungkapkan pendapat ini. Menurut Dini, apa yang Dini bisa petik dari video tersebut? Menurut Dini, orang yang lebih detail, lebih spesifikasi itu nomor 1 sih yang paling dibutuhin. Oke, Gitu. itu aja. Iya. Oke, thank you. Sisil, mau bertanya? Enggak, Teh. Cerita? Enggak juga. By the way, gimana kalian dengan anggota-anggota kalian? Sisil, Ocha, Jul, Fine aja, Teh. nothing problem. Yes. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan ada problem langsung cerita, guys. Kalau misalkan bisa solve, maksudnya kayak bisa nyelesain sendiri, it's okay. Cuman kayak aku juga pengen tahu dong gitu, kayak kalau ada masalah apa terus kalian menyelesaikannya gimana gitu. Jadi kayak kita sharing ya. Ini teh nggak ada yang di SCB. Nggak pada ikutan. Si Yaya kan sakit. Betty nggak tahu deh. Allah, iya lupa. Biarin deh. Juga baru. Ya gitu guys. Jadi nggak ada yang mau ditanya. Jul. Sharing pengalaman atuh. Pengalaman Jul mendalami suatu. Enggak ya, berarti udah pada paham ya sama materi kali ini. Beneran nggak ada yang mau ditanya ini? Kayak nggak ada bahan nanti buat minggu depan dong? Jawab pertanyaan. Sepertinya tidak ada. Oke, kalau gitu, thank you so much buat kalian yang udah ngikutin. Ya, terima kasih Umi. Terima Juga kasih. buat Bye, everybody. dadah. See you again. Let's speak English. Bye-bye.